Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas tentang statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Tahu statistika parametrik versus statistika non-parametrik. Kita bisa menyoroti dari keilmuannya dan juga dari penduga parameter atau statistiknya. Yang akan dibahas yang pertama uji statistik parametrik dan non-parametrik, yang kedua review uji statistik deskriptif, dan yang ketiga uji korelasi. Baik, uji statistik parametrik dan non-parametrik. Berikut ini perbedaannya. Untuk statistik parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal dan varians yang homogen. Sedangkan statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran datanya bebas. Yang kedua, variabel yang dianalisis umumnya terukur dalam skala interval atau rasio untuk statistik parametrik, sedangkan untuk statistik non-parametrik, variabel yang dianalisis pada umumnya terukur dalam skala ordinal atau nominal. Statistik parametrik dapat dianalisis untuk kasus-kasus yang dengan lebih dari 2 variabel bebas, dapat dianalisis secara bersamaan dalam satu analisis, sedangkan pada statistik non-parametrik ada yang hanya dapat menggunakan satu variabel bebas saja, dan ada beberapa yang juga dapat menggunakan 2 variabel bebas untuk dianalisis, beberapa uji yang ada di statistik non-parametrik, dan saat ini ada SEM yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih dari 2 variabel dengan banyak indikator. SEM ini adalah alternatif yang digunakan untuk data-data non-metrik ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan apakah kita gunakan uji statistik itu parametrik atau non-parametrik? Berikut ini ada diagram alir pemilihan uji statistik parametrik versus non-parametrik. Kita mulai dulu dari melihat skala ukur atau jenis datanya, apakah interval atau rasio. Jika interval atau rasio, maka apakah dia berdistribusi normal? Jika iya, apakah sampelnya lebih dari atau sama dengan 30? Jika iya, gunakanlah statistik parametrik. Nah, selanjutnya jika skala ukur atau jenis datanya adalah nominal atau ordinal, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Atau ketika data itu adalah interval rasio namun tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan juga statistik non-parametrik. Nah, atau sampelnya kurang dari 30, kita bisa gunakan uji T, tapi untuk kasus-kasus tertentu kita gunakan statistik non-parametrik karena sampelnya sedikit. Nah, berikut ini lebih lanjut tentang tabel penentuan uji statistik. Uji apa yang perlu kita lakukan? Nah, jika ada data yang dalam bentuk kategori atau nominal, kita gunakan untuk satu sampel itu binomial, C kuadrat, ini bukan X kuadrat ya, C kuadrat ya. Terus untuk 2 sampel independen, C kuadrat dan Fisher exact. Terus dependennya McNamara's. Untuk K sampel independen kita gunakan C kuadrat atau C square. Sedangkan untuk K sampel atau K sampel dependent gunakanlah Kohrensky. Untuk korelasinya kita gunakan kappa agreement test. Sedangkan ketika level pengukurannya atau skala pengukurannya adalah ranking atau ordinal atau rank, kita gunakan uji RAN dan juga Kolmogorov-Smirnov. Untuk 2 sampel independen atau 2 sampel independen, kita gunakan uji median atau Wilcoxon-Mann-Whitney. Sedangkan untuk 2 kelompok sampel yang dependen, kita gunakan uji tanda dan juga Wilcoxon sign rank atau uji bertanda Wilcoxon ya.
Terus selanjutnya untuk case sample independent kita gunakan Kruskal-Wallis, sedangkan untuk case sample dependent kita gunakan Friedman-ANOVA. Untuk korelasi yang digunakan pada data ordinal ini adalah korelasi Spearman, rank Spearman, ya, atau Taukendal, ya, rank Kendall. Selanjutnya untuk data yang interval rasio itu berarti parametrik. Untuk one sample kita gunakan uji Z atau uji T tergantung jumlah sampelnya. Dan jika dua kelompok sampel independen itu adalah t-test. Dan juga ketika dependen gunakanlah paired sample t-test. Sedangkan untuk jumlah kelompok sampel lebih dari 2, kita gunakan one way ANOVA between groups, untuk yang independen. Sedangkan case sample dependent gunakanlah one way ANOVA within or repeated measure. Sedangkan korelasinya sudah pasti korelasi Pearson product moment. Dan untuk dua kelompok sampel hingga K kelompok sampel itu dapat menggunakan ANOVA faktorial. Baik, berikut uji statistik deskriptif. Klasifikasi uji statistik deskriptif berdasarkan jenis data. Untuk data nominal, yang pertama binomial dan C-kuadrat, yang kedua. Terus yang kedua untuk data ordinal kita gunakan uji Run, Kolmogorov. Untuk data interval rasio kita gunakan uji T dan uji Z. Berikut ini uji binomial. Contoh datanya ada di sini, ada responden dan ada jawaban. Keterangan untuk 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Nah, pembahasan. Uji binomial adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif jika populasi terdiri dari 2 kelompok kelas atau 2 pernyataan yang saling bertolak belakang, data berjenis nominal dengan N kurang dari 30. Contoh kelompok kelas, baik dan jelek, sukses dan gagal, lulus dan tidak lulus. Contoh hipotesisnya atau contoh hipotesanya, H0 mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki memiliki proporsi yang sama dengan yang berjenis kelamin perempuan. HA mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki memiliki proporsi yang berbeda dengan yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, langkah-langkah uji binomial. Yang pertama, membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau risiko kesalahan. Selanjutnya, pengolahan data, serta pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai P atau P-value lebih dari sama dengan margin of error atau SIG, pada SPSS itu ada tulisan SIG to tell atau SIG saja, itu maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai kebalik. Jika nilai P atau P-value lebih dari sama dengan alpha, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai P atau P-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. P-value ini ada pada kolom SIG atau SIG to tell jika kita gunakan software SPSS. Selanjutnya uji C-kuadrat atau C-square. Ada yang menyebut chi-square, tapi saya keberatan karena ini Chi bukan Chi, ya. Uji C-square atau C-kuadrat. Nah, seperti itu yang lebih tepat, ya, dalam membacanya. Nah, pembahasan. Uji C-kuadrat ini merupakan uji beda untuk 2 peristiwa atau lebih dengan data berjenis nominal. Pengujian dilakukan untuk membuktikan apakah perbedaan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti dari sampel tertentu memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Contohnya, perbandingan jumlah pengguna provider Telkomsel, XL, IM3, dan TRI. Rumus C-kuadrat dapat dilihat. C-kuadrat sama dengan sigma F0 min FE dikuadratkan per FE. Nah, langkah-langkahnya,
membuat hipotesis dalam uraian kalimat, menentukan taraf signifikansi, atau risiko kesalahan atau margin of error tadi disebutkan di slide sebelumnya ya. Menghitung Ci-kuadrat hitung dan Ci-kuadrat tabel, serta selanjutnya pengambilan keputusan bisa kita bandingkan dengan Ci-kuadrat hitung dengan Ci-kuadrat tabel. Kalau kita menggunakan SPSS tadi ya pakai nilai P atau P-value. Nah, jika Ci-kuadrat hitung itu lebih dari sama dengan Ci-kuadrat tabel, maka H0 kita terima. Jika nilai Ci-kuadrat hitung kurang dari Ci-kuadrat tabel, maka H0 kita tolak. Nah, di sini hipotesisnya misalkan kategori pertama sama dengan kategori kedua. Sedangkan HA atau H1-nya adalah kategori pertama tidak sama dengan kategori kedua. Nah, uji kuadrat dengan SPSS bisa kita entry datanya dulu seperti contoh ini. Semua jawaban nominal diubah menjadi kode angka. Di variable view-nya kita isi seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Responden dan jawaban ada dua ya. Nah, terus untuk measure-nya diubah menjadi pengukuran nominal. Selanjutnya kita klik analyze, kita pilih non-parametric, kita pilih Ci-kuadrat. Respondennya yang kita tes adalah variable list. Yang tes variable list-nya jawabannya. Kita gunakan exact-nya dan kita klik dan seterusnya. Nanti akan ada tutorial lebih lanjut untuk Ci-kuadrat ini. Terus kita isi klik expected range-nya get from data, expected values-nya all categories equal. Klik OK. Exact-nya di sini biasanya kita pilih 95% ya. Exact-nya harus dibuka nih spesiesnya. Option antara dua ini ada yang untuk kita mau pakai 95% kah, 90% kah, di situ ada ya. Nanti kita buka lagi SPSS-nya. Nah, ini dia hasil dari uji Ci-kuadrat dengan SPSS. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat nilai Ci-kuadrat hitung adalah 0,796. Maaf. Ini P-value ya. Ini P-value, maaf. P-value pada Ci-kuadrat itu ada pada asim sig. Nah, di sini 0,796 lebih dari 0,05. 0,05 ini adalah alfa. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena ketentuannya kalau kita gunakan P-value, itu P-value-nya harus kecil atau mendekati 0 untuk menolak H0. Nah, biasanya kalau kita terima HA atau H1 itu hasil analisisnya dinyatakan signifikan. Nah, karena di sini H0 kita terima, berarti tidak signifikan, sehingga interpretasinya tidak signifikan perbedaan antara pengguna XL dan pengguna simpati, sehingga interpretasinya pengguna XL dan pengguna simpati sama gitu ya. Selanjutnya ujiran. Ujiran atau juga biasanya disebut dengan uji sampel tunggal untuk memeriksa keacakan data ordinal. Uji ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian, hal dan simbol merupakan hasil proses yang acak atau random. Contohnya, berbagai opini mahasiswa dengan berbagai jawaban yang diatur dengan skala ordinal. Langkah-langkah ujiran, yang pertama membuat hipotesis dalam uraian kalimat, contohnya gini. H0, proses pengambilan data merupakan proses tidak random atau acak. HA, proses pengambilan data merupakan proses random atau acak. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau risiko kesalahan atau alfa. Yang ketiga, menghitung R hitung dan R tabel. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Dengan cara, jika nilai R tabelnya lebih dari sama dengan R hitung, maka H0 diterima. Jika nilai R tabelnya kurang dari R hitung, maka H0 ditolak. Kebalikan ya, kalau kita gunakan alfa dan p-value, jika p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kebalikan dari jika kita menggunakan tabel kriterianya itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada lagi uji Kolmogorov-Smirnov.
yang biasa digunakan untuk menguji normalitas data atau apakah data itu berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Ini juga merupakan salah satu uji dalam statistika non-parametrik. Uji ini sering dilakukan sebelum peneliti melakukan uji korelasi untuk penentuan uji korelasi dengan Spearman, Kendall, atau Pearson Product Moment. Dan juga digunakan untuk sebelum kita melakukan analisis regresi multiple ya, biasanya kita perlu melakukan ini uji normalitas. Regresi sederhana juga perlu, tapi untuk yang regresi multiple itu perlu setelah uji normalitas dilanjutkan dengan menguji asumsi regresi linear klasik lainnya berupa tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya autokorelasi dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini membuat hipotesis dalam uraian kalimat, menentukan taraf signifikansi atau risiko kesalahan atau alfa, menghitung D-hitung dan D-tabel, serta pengambilan keputusan. Jika nilai D-tabel lebih dari sama dengan D-hitung, maka H0 diterima. Jika nilai D-tabel kurang dari D-hitung, maka H0 ditolak. Contoh hipotesisnya, H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Nah, karena di sini kita kalau untuk menguji korelasi atau regresi ya, kita berharap tentunya H0-nya diterima. Kebalikan dengan yang tadi, sebelum-sebelumnya kita berharap H0 ditolak, karena jika H0 ditolak signifikan perbedaan antar hal-hal yang kita ingin teliti gitu ya. Nah, jika di sini karena H0-nya adalah data berdistribusi normal dan HA-nya data tidak berdistribusi normal, maka kita berharap H0 diterima agar statistik yang kita lakukan adalah statistik parametrik. Jika datanya ternyata tidak berdistribusi normal, tidak masalah, kita bisa gunakan statistik non-parametrik. Baik, langkah-langkah uji normalitas seperti ini, kita klik analyze, regression, linear, kita pilih di sini ada untuk Kolmogorov-Smirnov-nya, tapi juga bisa ya kita pilih dari statistik, analyze statistik non-parametrik one sample KS gitu, itu juga bisa ya. Jadi bisa dengan dua cara di SPSS. Nah, seperti ini. Nah, ini cara lainnya. Non-parametric test, legacy dialog, one sample KS gitu ya. Nah, ini hasilnya. Kita lihat contoh ini untuk data yang ada. Asymptotic to tell-nya 0,012. Nah, di sini karena waduh, maaf ini saya keliru ya. Harusnya ini salah ya, 0,012 kebalik, bukan 0,102. Ini datanya tidak berdistribusi normal. Baik, kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, ini di sini kita lihat asymptotic to tell-nya itu adalah bukan 0,102 ya, tapi 0,012. Kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak, HA diterima. Ini kebalik. HA diterima. Sehingga interpretasinya data tidak berdistribusi normal. Nah, jika terjadi seperti ini, maka data yang ada itu tidak boleh kita lakukan analisis statistik parametrik. Yang boleh kita lakukan terhadap data itu adalah analisis statistik non-parametrik. Bisa dipilih, ada beberapa alternatif. Jika korelasi, kita lihat lagi datanya, dan kita bisa gunakan rank Spearman ya. Kalau misalkan tadinya dia berdistribusi normal, kita gunakan korelasi Pearson Product Moment. Nah, selanjutnya di sini ada uji statistik deskriptif untuk data interval atau rasio, yaitu uji T dan uji Z. Uji T dilakukan jika datanya kurang dari 30 dan uji Z dilakukan untuk data yang lebih dari 30. Uji T dan uji Z bertujuan membandingkan apakah kedua sampel berasal dari populasi yang sama.
Ini review saja, sudah pernah dibahas di pertemuan atau di video sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke uji korelasi. Suatu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu, variabel bebas independen terhadap variabel lainnya, variabel terikat atau dependen, atau tidak didefinisikan dependen independennya juga tidak masalah jika itu uji korelasi. Sedangkan jika kita menganalisis regresi atau uji regresi itu kita harus mendefinisikan yang mana yang independen variabelnya, yang mana yang dependen. Harus kita bedakan gitu ya. Sedangkan untuk korelasi sebetulnya tidak masalah jika kita tidak mendefinisikannya, dengan catatan pada variabel misalkan kita gunakan SPSS itu jangan dicantumkan XY karena X itu identik dengan variabel bebas sedangkan Y itu identik dengan variabel tak bebas. Jadi kita gunakan saja variabel apa yang kita sedang analisis tersebut. Misalkan antara nutrisi dengan tinggi badan gitu ya. Nah, kita tidak mendefinisikan yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel tak bebas. Tidak usah diganti dengan X dan Y. Cukup tuliskan saja variabelnya nutrisi dan TB gitu ya. Dan kita bisa menganalisis korelasinya. Baik, berikut ini ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, dan yang ketiga hubungan interaktif. Nah, hubungan simetris ini hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih tetapi tidak menunjukkan hubungan sebagai akibat. Contohnya hubungan jumlah penonton dengan tingkat kerusuhan. Selanjutnya hubungan kausal, hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat mempengaruhi antara variabel yang satu atau variabel bebas terhadap variabel lainnya atau variabel terikat. Contohnya hubungan tingkat pendidikan dengan waktu tunggu kerja. Selanjutnya hubungan interaktif, hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi di mana kedudukan variabel X dan Y dapat saling bergantian. Contohnya hubungan antara harga barang dengan tingkat penjualan. Baik, teknik statistik untuk menganalisa hubungan, koefisien korelasi, bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta dapat menentukan arah dari kedua variabel. Nilai korelasi ini berada pada min 1 sampai 1 atau 0 sampai 1 atau min 1 sampai 0 gitu ya. Min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Kapan min 1 sampai 0 itu ketika korelasinya negatif, sedangkan dari 0 sampai 1 itu ketika korelasinya positif. Selanjutnya koefisien determinasi berupa angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih terhadap variabel terikatnya atau variabel yang dia prediksi gitu ya. Variabel lain tentunya. Selanjutnya tingkat korelasi dan rumus koefisien determinasi. Berikut ini ada beberapa interval koefisien dan kategori atau tingkat atau level hubungan dari si korelasi tersebut. Nah, jika 0 hingga 0,199 maka korelasinya dianggap sangat rendah atau sangat lemah. Jika 0,2 sampai 0,399 itu rendah atau lemah, 0,4 hingga 0,599 itu cukup atau sedang korelasinya, 0,6 hingga 0,799 itu dianggap korelasi kuat, sedangkan 0,8 hingga 1 itu sangat kuat. Sedangkan rumus koefisien determinasi, KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Nah, uji korelasi pada statistik parametrik dan non-parametrik. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk parametrik itu, maaf ini salah ya, bukan nominal ya. Kita perbaiki dulu. Interval dan rasio. Maka korelasinya adalah Pearson product moment, sedangkan untuk non-parametrik, untuk data ordinal dan nominal, untuk ordinal ini ya, ini ordinal saja, Kendall-Spearman. Tadi kalau nominal itu ada korelasi yang lain, bukan ini ya, kappa. Tapi tidak dibahas lebih lanjut. Untuk Kendall dan Spearman ini ada di SPSS, begitu juga dengan Pearson.
Oke, demikian. Sebentar. Nah, ini dia tampilan SPSS-nya. Ini mudah sekali kita pindahkan dua-duanya variabel ini ke kolom variables. Kita tinggal pilih ya. Tadi setelah kita uji normalitas, misalkan datanya berdistribusi normal, kita gunakan Pearson. Atau ketika data itu interval rasio, kita gunakan Pearson. Tapi ketika data itu bukan interval rasio, itu gunakan antara dua ini, Kendall atau Spearman. Biasanya Spearman untuk data ordinal ya. Selanjutnya, jika data interval rasio itu tidak normal, gunakan juga korelasi Kendall atau Spearman. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.